Sebuah media untuk generasi produktif yang mengeksplorasi human skills dari sisi komunikasi, kepemimpinan, dan kreativitas. Kembali lagi bersama gue Michelle dan Ibam di Water Cooler Talk. Kali ini kita bisa jadi suara satu, suara duanya udah 1 sama 4 Oh, satu Talk, oke. So apa hari ini? kita mau ngobrolin apa hari ini? Semoga kalian semua enjoy episode 3 ya. First of all yang episode 2. Jadi sekarang 3 kan? Ini ketiga. Episode 2 yang kemarin kita obrolin, semoga menginspirasi kalian sama liburan kemarin. So, this time around kita bakal ngobrolin mengenai saat gimana awkwardnya saat ketemu orang baru. Apalagi kalau misalkan kerjaan lo ada di area orang-orang baru, apa sih, lebih sering ketemu orang baru gitu. Iya, dan maksudnya gimana sih cara kita menghadapi orang baru dan terus awkward moment itu banyak macam-macam lah yang ngeri-ngeri sedap itu. Lo ingat gak kita pertama kali ketemu? Ingat sih, ingat banget di kantor itu kan. Di kantor ya. Itu pertama kenalan ada awkward moment gak? Kalau gue enggak. Jadi karena waktu itu udah tahu nih bakal ketemu, maksudnya bakal ketemu ini. Jadi it was expected. Jadi kayak gue udah mempersiapkan diri bahwa kenalan sama orang baru. Berarti yang biasa suka ada cerita kayak gitu tuh kalau lo nggak expect ya? Iya, kalau papasan, terus kayak nggak sengaja dikenalin. Iya, itu saat lo kayak secondary person gitu. Jadi misalnya kayak lo ketemu misalnya kita lagi bareng nih, lo ketemu teman lo Mas, terus habis itu kayak lo kenalin nih Mitch. Iya, gitu. Terus kayak oh iya halo gitu. Terus kayak gitu terus kan kayak abis itu udah kayak dia maksudnya apakah should I jump into the conversation atau gue sok-sok melt into a wall and pretend I don't exist gitu. Jadi kayak lo berusaha kayak keep up ininya join conversation. Cuman lo juga kayak mikir siapa gue? Ntar gue so asik lagi. Iya. Terus kalau misalkan diem juga kayaknya salah ya. Kok kalau gue diem juga salah gitu. Tapi kalau misalkan kayak gue ngelengos terus kayak menjauh dari mereka kayak makin salah lagi. Jadi kayak kita mesti ngapain sih sebenarnya kalau kayak gitu? Apalagi kalau misalnya kita lagi sama kayak nyokap atau misalnya pacar gitu yang kayak ketemu temen nyokap gue yang kayak terus habis itu apalagi kan obrolan ibu-ibu ya kayak maksudnya kayak aduh ikutan ngobrol gitu atau kayak kalau ngelengos ntar kayak kamu kok sama teman mama gitu sih gitu misalnya atau enggak kalau misalnya sama pacar gitu misalnya kayak kamu kok jutek banget sih sama teman aku gitu misalnya kalau kayak gitu kan lebih pedes. Tapi banyak loh orang-orang teman-teman gue yang jago banget misalkan kayak kenalin ini terus tiba-tiba misalkan gue ke toilet terus gue balik dia lagi kayak udah kenal lama aja gitu kayak. Tapi kadang Mas kalau misalnya kayak gitu kondisinya karena ditinggal berdua sendiri mau nggak mau ngomong gitu. Cuman kalau misalnya kayak saat lo misalnya kayak bertiga atau berempat gitu. Tapi kadang-kadang gue suka agak sebel kalau misalkan kayak gue baru dikenalin terus temen gue ke toilet terus kayak ini nih momennya. Terus kayak gue harus ada di zona sekarang kita ngobrol ya. Yes. Gitu. Kalau misalnya kayak gitu sih ya I try to find a common thing to talk about sih. Misalnya kayak kerja di mana gitu-gitu. Maksudnya getting to know. Maksudnya kalau misalnya di situ posisinya bukan karena basa-basi aja, cuman truly making like a connection gitu kayak making an interaction gitulah. Lu pernah ngalamin hal itu cukup sering berarti ya? Gue lumayan sih. Cuman ya kalau misalnya sekarang mungkin sesimpel kayak misalnya gue lagi sama teman kerja gue terus habis itu kayak ketemu orang yang kayak mereka kenal gue enggak gitu. Mungkin lebih baik kayak gitu. Cuman ya itulah you try to kadang kalau misalnya gue lebih ke listener dulu. Pertamanya kayak mereka ngobrol-ngobrol gitu. Lagian kalau kayak gitu biasa nggak selama itu sih biasanya. Jadi kayak ya udah gue being in the conversation tapi nggak ngeganggu dulu gitu.
Ada kita mesti tahu misalnya orang baru ini kira-kira interestnya apa. Iya. Kira-kira dia lebih senang apa sih dia siapa kita nggak tahu juga kan. Yes. Jangan sampai kita salah ngomong, jangan sampai kita ngomongin sesuatu yang mungkin bisa ofensif. Dan juga kadang kalau misalnya menurut gue kita terlalu kita terlalu banyak asumsi. Asumsinya tuh kayak asumsi nggak enak nih kayak kalau misalnya kita join the conversation, asumsi kayaknya gue harus pergi aja deh kayak nggak enak. Jadi maksudnya ya menurut gue lemesin aja kayak maksudnya kayak ya udah gitu loh kayak. Padahal si orang baru juga kayak dia juga mungkin bingung juga lagi. Iya dan maksudnya tapi ya sebenarnya nggak apa-apa aja di bawah santai aja gitu loh. Kita aja yang kadang terlalu banyak mikir bahwa kayak gue kayak enakan pergi aja deh atau kayak gue gimana ya gue jump in aja deh. Terlalu banyak mikir maksudnya jump in aja gitu. Atau mungkin intinya juga kita mesti tahu sekali kan sebenarnya lawan bicara kita siapa. Yes. Kayak misalkan kalau kita ketemu teman lama, kita udah nggak catch up udah lama banget, terus gue nggak tahu cerita lo selama ini ngapain aja sampai kita akhirnya ketemu lagi gitu kan. Itu juga gue sering awkward sih. Oh banget ya. Gue bingung, gue kenalnya orang, gue kenal banget, cuman gue bingung harus ngobrol apa karena gue nggak tahu dia punya cerita apa sebelumnya. Gitu. Lo kemana aja sama ini? As simple as that. Apa iya, tetap cuman enggak kayak itu? ada gitu kan. Iya kayak oh ya gue di sini aja. Di sini aja. Kok nggak ketemu gitu kan? Iya. Terus kayak, mungkin ya kalau kayak gitu, apalagi kalau misalnya ketemunya brief gitu ya, maksudnya kayak bener-bener cuma papasan di jalan kayak paling kayak apa kabar gitu-gitu. Terus kalau misalnya emang kita mau continue the conversation, mungkin itu nggak lama, just like papasan berapa detik, cause it happened to me like few days ago, kayak ketemu teman yang udah lama banget nggak ketemu, ya paling kayak apa kabar gitu-gitu. Dan kalau misalnya emang kita mau continue the conversation, we want to know more, mungkin bisa follow up di chat. tapi ya maksudnya walaupun itu saya briefly banget. Iya. Ketemu papasan apa kabar, terus ujungnya lu mesti memutuskan obrolan itu. Iya. Kayak, gue harus ke toilet dulu ya, misalkan gitu. Itu tuh kayak berapa detik yang sangat menentukan menurut gue. Oke, gimana tuh? Karena itu lo bisa kasih sinyal yang salah atau bisa kasih sinyal yang baik-baik aja untuk orang tersebut. Karena almost like you cannot wait to get away from them gitu. Iya. Jadi kayak misalkan oke lah kita sama-sama tahu kita nggak bakal ngobrol juga. Soalnya papasan juga kan lo mau kemana gue mau kemana gitu. Cuman di beberapa detik itu menurut gue sangat-sangat penting. Karena beberapa detik yang bisa menjelaskan lo siapa secara individu. Lo orang yang rude apa lo orang yang asik atau gimana? Even if lo sebenarnya udah kenal sama mereka sebelumnya. Iya. Okay. Jadi kayak kita nggak punya cukup waktu untuk menjelaskan gue ini orang yang seperti apa. Dan bukan menjelaskan ya, mungkin kasih sinyal ke dia untuk dia bisa paham gitu. Cuman gitu. Dari mana? Gue sana dulu ya. Oke. Terus pas lagi kita pergi kayak, damn, kenapa gue gitu banget ya? Iya. Kok gue kayak kesannya rude banget, padahal kayak gak sopan gitu. Padahal lo juga nggak bermaksud seperti itu. Benar, cuman gue mesti kayak harus gitu. Iya. Tapi itu that's even better dibanding misalkan lo ngeliat orang terus lo nggak nyapa. Oh iya, cuman kadang case-nya tuh bukannya lo ngeliat orang terus nggak nyapa, kadang karena ini terjadi ke gue 1000 kali sampai kayak gue awkward banget. Jadi kayak gue nggak tahu orang itu inget gue apa enggak. Ya, itu sering tuh. Itu sering banget. Kayak maksudnya sesimpel kayak teman kuliah. Kayak teman kuliah ketemunya juga pas di kampus gitu misalnya. Dia kenal sama teman gue terus kayak. Jadi bisa nih gue jalan sebelah-sebelahan. Terus habis itu ketemu mereka gue bisa kayak bener-bener ngelengos untuk kayak kabur ke sebelah. Supaya get away from her gitu. Karena gue lebih. Tapi terus orangnya tahu lagi. Orangnya sebenarnya tahu. Dan tapi gue nya yang nggak tahu kalau misalnya dia tahu gue apa nggak, kayak kadang nggak pede seperti itu gitu loh. Ya padahal mungkin sebenarnya kalau misalnya gue agak sok kenal sedikit sebenarnya nggak apa-apa. Sama sekali nggak apa-apa sih. Kalau kayak gitu mendingan nyapa apa nggak saat kalau di posisi memang itu? Gue sih menurut gue harusnya nyapa. Yes. Cuman
lebih harus nyapa lagi kalau misalkan memang lo udah kekunci lokasinya nanti so, kayak emang udah jalan di depan mata lo ada, jangan ngelengos. Kalau misalkan lo masih kayak ngelihat dia, kayaknya dia nggak ngelihat gue deh. Kalaupun gue nyamperin, kayaknya juga bakal gue ribet gue mau kemana juga gitu kan berarti. Tapi kalau misalkan depan mata papasan, terus lo tahu lirikan mata dia juga ngelihat lo, kalau itu harus. Udahlah gitu. Tapi gue jujur ya, aduh parah banget. gue tuh sering banget. Bahkan yang kayak gue lagi ngopi, lagi main HP misalnya, orang lagi baca buku. Terus kayak gue tahu on the corner of my eye, I see someone I know. Terus kayak gue bener-bener memilih lebih keras membaca buku. lebih keras main HP dibanding kayak nyapa dia gitu. Padahal maksudnya it's just a simple hello. Kayak hi gitu. Cuman kayak nggak tahu kenapa rasanya kayak mungkin kayak, yang lo pikirin after lo ngomong hi, lo ngapain lagi gitu kan. Iya. Habis kayak, hi, terus gue mesti ngobrol dulu. Habis gue ngobrol, gue punya kemungkinan jadi ngobrol sama dia terus. Sementara di tangan lo ada buku yang lo pengen juga habisin. So like this is more how to end the conversation. Kalau gue gitu sih ya. mikirnya gitu, maksudnya kayak lo untuk memulai itu kayak cuman hi doang, sebenarnya sesimpel lo mau apa enggak aja sih. Tapi untuk mutusin pembicaraan itu menurut gue itu yang bikin orang bisa ngobrol sebenarnya cukup cuma 10 menit. Terus dia jadi ngobrol setengah jam gara-gara dia takut mutusin conversation. Tapi kira-kira orang-orang tuh maksudnya saat kita ketemu kayak gitu orang bisa dapet vibe kita nggak? Kalau misalnya kayak oh we want to go. Maksudnya kalau misalnya ada urgency that we really need to have to be somewhere, pasti kan kita ngomong nih, maksudnya itu obvious lah kayak sorry nih gue harus balik lagi ke kantor gitu. Kalau itu obvious. Cuman kalau misalnya saat lo kembalinya itu misalnya ke tempat duduk lagi, ngerti ya? Kalau kayak gitu gimana? Ya sometimes you need to tell another story. Maksudnya adalah kayak ya lo membalikan momen itu menjadi suatu momen dimana lo bisa reconnect gitu. Kalau emang dia udah duduk di sebelah dibanding awkward-awkwardan ya udahlah, maksudnya kayak make a genuine connection. Apalagi kalau misalnya especially udah lama nggak ketemu kayak hey how are you, how's work, kalau gue sebenarnya biasanya kalau misalkan gue nggak terlalu buru-buru gitu ya, ujung-ujungnya adalah gue minta kontaknya dia atau gue miss call dia atau dia suruh miss call gue. Gitu sih, seenggaknya gue tutup dan gue nggak bye nggak gitu. Ntar kita ngobrol lagi ya. Kalau kita kalau masih di sini kabarin gue ya atau apalah gitu. Seenggaknya di situ lah. I think that's a really good point. Maksudnya bisa untuk catch up juga gitu, bisa membuka hubungan yang misalnya sudah lama emang udah lama nggak kontekan gitu. Agak-agak halus lah kaburnya, maksudnya ya kan, maksudnya kayak seenggaknya ada gue punya kontak gue kan, gue punya kontak lo juga gitu. Itu I think it's a good way to end the conversation gitu ya. Jadi sebenarnya itu bukan tentang malu ya. Iya. Banyak yang mikir lo maluan nggak nyapa. Ya mungkin ada sisi malunya juga. To the point lo dibilang takutnya sombong. Karena ya maksudnya sebenarnya bukan sombong, bukan malu. It's just nggak tahu bagaimana cara memposisikan diri. Yang menarik itu lo ada di lo dikelilingin oleh semua situasi. Mungkin lo malu, terus lo takut dibilang sombong tadi lo bilang. Terus lo juga takut diomongin, maksudnya diomongin sama dia. Lo takut kasih a bad impression juga. Lo juga kayak banyak banget yang lo pikirin sebelum lo lompat terus ngomong hai gitu. Kita terlalu banyak berpikir sebelum lompat gitu. Padahal sebenarnya in the end itu hanya asumsi. Menurut gue ya, kayak maksudnya saat lo udah ngomong hai dan udah ngobrol-ngobrol, udah catch up, everything is okay. Maksudnya kayak it's nice to catch up. You're glad that you're saying hi to them. Jadi menurut gue in the end kalau misalnya kayak gitu sebenarnya asumsi aja sih. Apalagi kalau misalnya lo berhadapan di yang kondisi yang kayak lo tiba-tiba ketemu yang maksudnya nggak direncanakan gitu loh. Tapi ya maksudnya kembali lagi gimana apa yang lo mau
lakukan di kondisi seperti itu. Apakah lo akan mengikuti asumsi lo atau well ya udah just santai aja, just I know this is so cliche tapi like just be yourself gitu maksudnya. Ya udah be the friend that you know, maksudnya be the person that you know you are gitu loh. Tapi berarti kesimpulannya adalah lebih baik kita ngomong, kita nyapa ya. Iya kan sih? Iya lebih baik. Tapi gue nggak mau munafik ya, cuma maksudnya kayak ya there are moments when I wouldn't do that gitu. Cuman kalau misalnya ya kalau misalnya bisa untuk nyapa, kenapa enggak gitu? Kecuali maksudnya emang ya lo bener-bener enggak. Ya kadang kita nggak selalu siap setiap saat sih, maksudnya. Iya. Ada kadang kita capek atau lagi emosi, lagi malas. Iya, and it's human, it's totally okay to do that. Cuman maksudnya saat lo berhadapan dengan situasi itu yang emang harus make conversation, then just ya udah go for it gitu. You may learn new things, maksudnya kayak oh ternyata mereka di sini gitu. Tapi gue kalau misalkan kayak papasan terus ketemu orang kayak dia kayak terlihat lagi capek atau apa gitu, gue bisa ya udah gitu. Atau nggak gue lagi capek orang kayak gitu. Cuman kalau misalkan gue lagi datang ke acara opening apa gitu, atau nggak pembukaan pameran atau apa gitu, itu kan emang. Oh kalau kayak gitu mood lo beda dong, maksudnya kayak. Moodnya dia emang moodnya tuh harus on. Iya. Lo emang harus on terus. Di sini Ibam yang suka sosialisasi, yang suka ngobrol gitu. Karena lo udah tahu you're going to that event, you're gonna meet a lot of people. Ya di situ dimana ya lo harus. Nah itu tuh yang bikin beberapa kali gue tidak datang. Oh gitu. Karena gue tahu mood gue lagi gak di situ. Iya. Gue mendingan nggak usah deh gitu. Daripada gue datang terus kayak merusak gue sendiri nggak nyaman. Ada di dunia yang kayak gitu. Dan orang lain juga pasti nggak nyaman juga ngobrol sama gue karena lagi nggak pengen aja gitu. And that's okay sih maksudnya. Oke, karena gue bisa nggak datang gitu. Cuma kalau misalkan lagi papasan, terus gue lagi low gitu. What do you do? Just say hi. Orang tahu kok sinyal muka gue lagi capek. Iya. Gue kesana ya, ntar gitu. Itu aja sih. Tapi bener sih, be yourself. Kalau lo capek, lo bilang capek. Kalau lo mau buru-buru, lo bilang buru-buru. Kalau lo lagi pengen baca buku, kayaknya sih nggak apa-apa deh. Gue selesaiin buku dulu. Yes, gitu. Exactly. Walaupun ada trik-triknya untuk ngomong enggak ya. Lebih halus kayak yang tadi yang lo bilang about asking context kayak gitu sih. It's a really good way. Gitu. So guys, kalau lo ketemu gue sama Michelle di luar, lo nggak apa-apa sih. Lo nggak apa-apa say hello, but like. Dan lo juga nggak apa-apa kalau mau kabur. Iya. Exactly. Gue paham kalau ada orang kayak gitu. Apalagi gue kayak ini satu episode ini adalah episode yang bakal sangat membantu gue. Sebenarnya this episode is made to help me. Iya. Tapi ya seenggaknya kalau lo nyapa, gue akan sapa balik dan senang. Kalau lo nggak nyapa, gue juga nggak akan ngomongin lo. Iya. Kalau gue gitu. Gue juga sih kayak it's totally fine kayak nggak apa-apa banget. Udahlah. Kecuali udah eye contact ya. Halo. Dan udah angkat alis. Iya. Oke deh. Kalau gitu. So thank you for joining us today for episode 3. I hope you enjoy it. You can learn from it. Yeah. Dan see you on the next episode. Bye-bye. Bye-bye.